Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Kali ini saya akan membahas soal Fadlizon yang ditegur oleh Prabowo Subianto. Nah, ini dalam perspektif politik dan ketatanegaraan, apakah layak teguran tersebut? Oke, karena ini ada dual capacities. Oke, di satu sisi Fadlizon itu adalah anggota, salah seorang wakil ketua dari Partai Gerindra. Prabowo adalah ketua umum Partai Gerindra. Tapi di sisi lain ada hubungan pengawas dengan yang diawasi, eksekutif dan legislatif. Prabowo adalah bagian dari eksekutif dan Fadlizon adalah legislatif. Ini terbalik apa harusnya? Kalau dalam konteks kepartaian, maka Prabowo itu bisa menegur Fadlizon kalau dalam konteks kepartaian. Misalnya ada urusan-urusan partai lah. Katakanlah misalnya penggelapan dan lain sebagainya di Gerindra. Tapi kalau dalam urusan kenegaraan, ketatanegaraan, malah menurut saya terbalik. Harusnya Fadlizon yang menegur Prabowo. Karena Fadlizon itu adalah pengawas, anggota legislatif, Prabowo adalah menteri. Seorang anggota DPR menegur presiden saja boleh, apalagi hanya sekedar menegur menteri. Karena kapasitasnya sebagai pengawas. Nah, ini terbalik. Eksekutif menegur legislatif. Padahal konteksnya bukan konteks kepartaian, tapi konteks ketatanegaraan. Jadi harus kita bedakan antara konteks kepartaian dan konteks ketatanegaraan, ya. Jadi kalau internal partai ya silahkan. Misalnya rebutan-rebutan jabatan di internal partai, gontok-gontokan dan lain sebagainya. Tapi sebagai ketua umum partai, tapi sebagai menteri Jokowi dia tidak berhak untuk memarahi seorang anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat untuk mengawasi. Ya, oke. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian terkait dalam konteks ini agar negara kita ini betul-betul negara yang benar jadinya secara ketatanegaraan. Jangan yang salah dianggap benar, ya, yang benar dianggap salah. Oke. Ini ada pendapat dari Fahri Hamzah, ya, yang saya kurang lebih setuju juga sepertinya. Fahri Hamzah bela Fadlizon yang ditegur Prabowo karena sindir Jokowi. Oke, ya. Kita bacakan sebagaimana dilansir oleh Detikcom. Gerindra menegur Fadlizon usai menyentil Presiden Jokowi terkait banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah membela. Fahri mengatakan kritik Fadlizon bukan atas nama partai. Menurutnya seseorang yang sudah menduduki posisi di legislatif ataupun eksekutif tidak terikat dengan partai. Kalau kita bicara tentang Fadlizon, kita tidak boleh bicara tentang partainya. Karena entitas partai itu dalam penyelenggaraan ruang publik dan pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif, sebenarnya partai tidak dikenal, kata Fahri kepada wartawan. Oke, benar. Yang ada adalah ini eksekutif, ini legislatif. Karena itulah yang dibiayai negara. Jadi Fadlizon itu dibayar sebagai anggota DPR yang punya kewajiban dan bukan dibayar sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra. Seharusnya ya tidak peduli mau jabatannya apa, Anda dibayar negara, dibayar rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat. Oke. Termasuk juga terkait Fadlizon. Menurut Fahri, Fadlizon mengkritik sebagai wakil rakyat. Begitu orang menjadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, biasanya partainya sudah lepas. Demikian pula seharusnya kalau seorang sudah menjadi wakil rakyat. Dipilih oleh rakyat, memang dicalonkan oleh partai politik, dipilih oleh rakyat. Digaji oleh rakyat, diberi fasilitas oleh rakyat. Maka konsep kita untuk menilainya adalah penilaian sebagai wakil rakyat, ucapnya. Oke. Jadi soal subjektivitas partai politik,
harusnya tidak boleh mengganggu seseorang wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan digaji oleh rakyat di dalam menjalankan amanahnya. Sejauh dia bekerja untuk rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat, menjalankan fungsi-fungsi kedewanannya sesuai dengan aspirasi rakyat, khususnya di daerah pemilihannya, ya maka dia harus terus didukung, lanjut Fahri. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Fadlizon, ditegur partainya karena menyindir Presiden Joko Widodo soal banjir Sintang, Kalimantan Barat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menegur Fadlizon via Sekjen Partai. Pak Prabowo melalui Pak Sekjen, kata juru bicara Gerindra, Habibur Rahman kepada wartawan Minggu. Habibur Rahman menjawab pertanyaan apakah Prabowo langsung yang menegur Fadlizon. Bagaimana Fadlizon ditegur Prabowo via Sekjen Gerindra Ahmad Muzani? Lisan saja, kata Habibur Rahman. Habibur Rahman menyebut pernyataan Fadlizon yang menyindir Jokowi soal banjir Sintang merupakan sikap pribadi, tidak terkait kepartaian ataupun sikap fraksi Gerindra DPR RI. Apalagi begitu. Soal tweet Pak Fadlizon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai, kata Habibur Rahman. Dan jangan lupa di konstitusi itu nggak ada fraksi yang adalah anggota DPR. Gerindra meminta maaf jika pernyataan Fadlizon soal banjir Sintang membuat tidak nyaman. Gerindra menegaskan Fadlizon sudah diberi teguran. Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, ujar Habibur Rahman. Habibur Rahman yang menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menegaskan kader Gerindra memang ditegur jika memberi pernyataan yang tidak tepat. Habibur Rahman sendiri mengaku kerap ditegur jika salah berucap di publik. Ya itulah. Sahabat era sekalian, sepertinya kita harus buka buku lagi ya soal pelajaran ketatanegaraan kita dan juga politik kita. Ya. Makanya saya katakan kita harus membedakan antara domain publik sama domain privat. Oke? Kalau itu urusan internal partai politik, silahkan. Itu yang namanya domain privat. Ya contohnya beginilah. Misalnya di dalam tubuh Gerindra ada persoalan. Kemudian persoalan tersebut yang harusnya diselesaikan secara internal partai politik dibawa keluar oleh Fadlizon. Katakanlah kasus korupsi misalnya. Nah, wajar kalau seandainya ketua umum menegur. Karena itu kan bisa merusak citra partai dan juga ini kan soal internal yang harusnya diselesaikan secara internal pula. Tapi kalau soal mengkritik presiden itu bukan soal internal, itu adalah soal eksternal. Soal kapasitas yang justru lebih legitimate, lebih memiliki basis hukum dan basis konstitusinya. Yaitu satu adalah anggota DPR, satunya presiden, satunya menteri. Itu adalah jabatan-jabatan yang ada di konstitusi. Bahkan fraksi tidak ada di konstitusi. Jadi adanya adalah anggota DPR, anggota DPD, Presiden Republik Indonesia, menteri-menteri, menteri pertahanan secara spesifik disebut juga sebagai bagian dari triumvirat. Jadi dalam konteks ini berlaku yang namanya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks ini, Fadlizon adalah legislatif yang memiliki hak, yaitu hak pengawasan, hak anggaran, dan hak legislasi. Bahkan sebagai perseorangan anggota DPR, dia mewakili kepentingan rakyat dalam fungsi representasi. Saya pernah di Jerman misalnya, saya tanya kepada CDU. CDU itu apa ya? Yang jelas Christian Democrat Union. Jadi partai koalisi pemerintahan Angela Merkel. Saya ketanya waktu ada kunjungan ke CDU tahun 2010 waktu itu, saya bilang, apakah ada recall di sini? Nggak ada katanya. Karena sekali Anda terpilih sebagai anggota DPR, maka Anda mewakili kepentingan rakyat. Mewakili rakyat secara keseluruhan, bukan mewakili partai politik lagi. Bayangkan, padahal
sistem di Jerman adalah sistem campuran, mix system, tidak seperti kita, sistem proporsional terbuka yang dimana orang langsung memilih calon. Dia langsung juga, tapi sebagian memilih partai. Jadi ini namanya MMP, Mixed Member Proportional, tapi ini terlalu complicated kalau dijelaskan di sini. Jadi sahabat era sekalian, saya sepenuhnya setuju pendapat Fahri Hamzah. Karena konteks atau relationship dalam konteks ini adalah Fadlizon sebagai anggota DPR yang digaji oleh rakyat dan Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang juga digaji oleh rakyat, di mana mereka punya hubungan relationship sebagai pengawas dan yang diawasi. Jadi ketika misalnya orang mengkritik Fadlizon ketika menjalankan fungsi pengawasannya kepada penguasa atau pemerintah, maka sesungguhnya orang tersebut sudah mengganggu tugas dan kewajiban seorang anggota DPR. Harusnya tidak demikian. Harusnya ya dijawab apakah kritiknya itu benar atau tidak. Dan yang menjawab tentu unit-unit pemerintahan yang relevan. Nah, di negara kita ini agak kacau. Yang ngomong anggota DPR mengkritik presiden, yang menjawab orang lain. Dan bukan dijawab substansinya lagi. Yang dijawab sakit hati, nyinyir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga sepertinya tak mengerti konsep ketatanegaraan yang benar. Saya yakin mengerti, tapi ya udahlah. Masing-masing kita mungkin mempunyai kepentingan ya, entah kepentingannya apa, wallahu alam. Tapi intinya, marilah kita menegakkan sistem ketatanegaraan yang benarnya. Aduh, kalau soal jabatan, ambil dah. Soal uang dan jabatan, ambil silakan. Yang penting adalah negara kita benar dari sisi konsep dan implementasinya. Dalam segala bidang, termasuk bidang pemerintahan dan termasuk juga lingkungan hidup. Ya, sahabat era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini. Ciao!